Halo guys, perkenalkan nama saya Justaina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ukuran letak data. Di sini ada kuartil, desil, dan persentil. Jadi yang pertama itu yang kita bahas kali ini adalah kuartil, di mana kuartil ini adalah bilangan yang dianggap dapat membagi data yang telah urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar menjadi 4 kelompok data yang sama banyak, sehingga terdapat 3 letak nilai, yaitu K1, K2, dan K3. Langsung saja yang pertama itu ada data tunggal, di mana di bawah ini terdapat rumusnya sebagai berikut. Oke, baik, kita masuk pada contoh soal, di mana tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data tunggal, yaitu 11, 8, 7, 2, 2, 3, dan 5. Penyelesaiannya kita urutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini tuh ada 2-nya double, terus 3, 5, 7, 8, dan 11. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu berada di antara 2 dan 3, yaitu 2. Kemudian kita menentukan kuartil 2, yaitu berada di antara 2 dan 5, yaitu 3. Kemudian kita akan menentukan kuartil 3, berada di 7 dan 11, yaitu 8. Kuartil 1 itu merupakan kuartil bawah dan kuartil 3 itu merupakan kuartil atas. Jadi sekarang kita masuk untuk data kuartil data kelompok, di mana terdapat rumus di bawah berikut. Sekarang kita masuk contoh soal. Jadi ini merupakan data yang kita olah. Oke, baik, jadi di sini kita akan menghitung kuartil 1, 2, dan 3 dari data di atas tersebut. Di sini kita akan menentukan dulu jumlah datanya dengan memasukkan rumus sama dengan count. Terus kita copy semua data yang ada, terus kita isi koma, kemudian kita tekan 1. Maaf ya teman-teman, setelah kita isi rumus kita langsung enter aja, maka jumlah data yang tampil adalah 26. Sekarang kita hitung minnya. Kita masukkan dulu rumusnya, kita blok semua data, kita tekan enter, jadi hasilnya 12. Terus kita masukkan rumus max, kita blok semua data yang ada, terus tekan enter, hasilnya 90. Oke, selanjutnya kita akan menghitung kuartil 1, 2, dan 3. Di sini kita menghitung dulu kuartil 1 ini. Kita masukkan rumus sama dengan ini kuartil. Kita blok semua data. Kemudian kita isi koma dan isi 1, blok enter, jadi hasilnya itu 24. Seterusnya kita hitung kuartil 2 nya. Kita masukkan rumus sama dengan kuartil, blok data, masukkan koma, terus isi 2, blok enter, hasilnya 34. Selanjutnya kuartil 3,
kita isi rumusnya sama dengan kuartil blok data, kemudian kita isi koma, terus masukkan angka 3, blok enter, hasilnya 56. Jadi ini adalah contoh data tunggal dengan data kelompok dari kuartil. Berikutnya kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu desil, dimana desil ini adalah bilangan yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar menjadi 10 subkelompok yang sama banyak, sehingga ada 9 letak nilai desil, yaitu D1, D2, D3 sampai pada D9. Oke, kita masuk pada desi data tunggal dan rumusnya berikut ini. Contoh soal dari data 16, 11, 4, 6, 11, 10, 2, 5, 1 dan 3. Di sini kita akan menentukan desil ketiga. Jadi kita urutkan dulu dari data terkecil sampai data terbesar. Yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 16. Banyaknya data itu ada 10. Oke, jadi desil ketiga itu kita masukkan angka-angka sesuai rumus, yaitu 3 dikali 10 tambah 1 dibagi 10. Jadi D3 nya itu 33 per 10. Jadi hasilnya itu 3,3. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya, D3 sama dengan X3. Jadi X3 tambah 0,3 kali X3 dikurang X2. Kemudian kita masukkan rumus lagi, D3 sama dengan 3 tambah 0,3 dikali 3 kurang 2. Hasilnya yaitu hasilnya 6. Oke, sekarang kita masuk pada data kelompok dan di bawah itu terdapat rumus. Oke, sekarang kita cari frekuensi kumulatifnya. Di sini ada 3 ditambah 6 menghasilkan 9, 9 tambah 8 menghasilkan 17, 17 tambah 15 32, 32 tambah 6 38, 38 ditambah 11 menghasilkan 49, 49 ditambah 7 menghasilkan 56. Jadi ini adalah contoh soal dari data kelompok. Di sini kita akan mencari ini desil 4-nya. Di sini kita menggunakan rumus 4 dibagi 10 dikali 56 sama dengan 22,4. Nah, 22,4 itu berada di kelas interval bagian 44 sampai 46. Sekarang kita akan mencari tepi bawah, sama dengan 44 kurang 0,4 sama dengan 4. Maaf ya teman-teman, jadi itu 0,5 sama dengan 43,5. Jadi sekarang itu kita mencari tepi atasnya, yaitu 46 tambah 0,5 sama dengan 46,5. Jadi kita masukkan rumusnya, itu panjang kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah.
panjang kelasnya itu 46,5 dikurangi 43,5, hasilnya itu 3. Jadi desil 4 itu kita masukkan rumus yang sebelah kiri itu, terus di sini kita masukkan angka yaitu 43,5 ditambah 22,4. 22 itu hasil dari 4 nih, 4 bagi 10 kali 56, jadi hasilnya itu 22,4. Terus kita kurangi 17 dibagi 10 kemudian dikali 3. Jadi desil 4 itu 43,5 ditambah 3 dibagi 10 terus dikali 3. Jadi desil 4 itu 43,5 ditambah dengan 0,9, jadi hasilnya desil 4 itu 44,5. Jadi ini adalah yang merupakan data kelompok. Yang terakhir itu ada persentil. Persentil ini merupakan bilangan yang diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar sehingga menjadi 10 subkelompok yang sama banyak, sehingga ada 99 letak data, yaitu P1, P2, P3 sampai seterusnya P99. Oke, kita masuk pada persentil data tunggal. Teman-teman bisa lihat pada rumus berikut ini. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya itu dari data 5,7,2,6,8,3,7,6 11 sampai 13. Di sini kita akan menentukan persentil ke-20-nya. Jadi data ini saya sudah urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi banyak data dari atas itu ada 10. Oke, baik, kita masukkan rumus yaitu persentil 20 sama dengan data ke-20 kali 10 tambah 1 dibagi 100. Kemudian persentil 20 itu 220 dibagi 100, hasilnya itu 2,2. Jadi kita masukkan rumus lagi, P20 sama dengan X3 ditambah 0,2 dikali X4 dikurang X3. Jadi persentil 20 nya itu 5 ditambah 0,3 dikali 6 kurang 5, hasilnya persentil 20 itu sama dengan 5 ditambah 0,2 dikali 1, hasilnya 5,2. Jadi ini merupakan data tunggal dari persentil. Habis itu kita masuk pada data kelompok. Rumus dari data kelompok ini teman-teman bisa lihat di bawah, dan ada satu contoh soal yaitu kelas interval. Ini frekuensi kumulatif. Di sini kita akan menentukan persentil ke-10. Kemudian kita masukkan rumus, yaitu kita masukkan angka di sini yaitu 10 dibagi 100 dikali 56, jadi hasilnya itu 5,6. Jadi hasil 5,6 ini ada di kelas interval 37,39. Kemudian kita akan menentukan tepi bawah, itu sama dengan 37 kurang 0,5, hasilnya itu 36,5. Kemudian kita akan menentukan tepi atas sama dengan 39 tambah 0,5 sama dengan hasilnya itu 39,5. Jadi kita tentukan panjang kelasnya. Di sini kita masukkan rumus, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi panjang kelas itu kita masukkan angka yang di atas itu 39,5 dikurangi 36,5. Jadi hasilnya itu 3. Oke, baik, kita masukkan lagi rumus yang ini. Persentil 10 sama dengan 36,5 ditambah 5,6 dikurangi 3 kemudian dibagi dengan 6 terus dikali dengan 3. Jadi persentil 10 sama dengan 36,5 ditambah
dengan 2,6. 2,6 itu hasil dari 5,6 dikurangi 3. Jadi hasilnya 2,6 dibagi dengan 6 terus dikali dengan 3. Kemudian persentil 10 sama dengan 36,5 ditambah dengan 0,4 dikali dengan 3. Jadi persentil 10 itu sama dengan 36,9 dikali 3. Jadi hasilnya 110,7. Oke, baik, kita sudah mempelajari materi tentang ukuran letak data dan bagian-bagiannya, yaitu ada kuartil, desil, dan persentil. Dan di sini kita sudah belajar cara menggunakan Excel untuk menyelesaikan beberapa soal tadi yang kita bahas, yaitu yang soal di kuartil, di desil, dan persentil. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.